Baik, ini kita akan mengenal Microsoft Word, yaitu yang biasa digunakan untuk buat surat, buat teman-teman yang misalkan ada tugas skripsi, makalah dan sebagainya. Nah, ini adalah tampilan Microsoft Word 2019. Nah, kalau ini sudah saya coba untuk ketik gitu ya, misalnya sekarang kita bisa new. Nah, ini adalah tampilan awalnya. Misalkan tadi yang ini, nah ini kita akan mengenal dasar terkait dengan apa sih fungsi-fungsi daripada tool-tool atau menu-menu ini. Ini kalau misalkan saya blok, ini adalah menu copy, paste, dan cut. Jadi kalau bedanya, kalau cut itu dia akan berpindah, misalkan satu paragraf ini saya cut, dia akan secara otomatis hilang. Saya pastekan di bawah, dia akan muncul di bawah. Nah, bedanya dengan copy adalah kalau copy yang di copy tidak hilang. Copy ini akan muncul di bawah. Kemudian kalau misalkan ini kita mau memberi judul, misalkan yang Microsoft Word ini adalah judul gitu ya. Nah, judul ini fungsi daripada paragraf. Fungsi dari paragraf ini sebelum ke arah paragraf. Nah, ini saya coba untuk tiap menu yang ada di sini dulu. Nah, kalau format Painter ini fungsinya untuk menyamakan dengan format yang ada. Misalkan ini paragrafnya saya buat di tengah gitu ya. Ini seandainya ini saya blok, kemudian format Painternya saya blok di sini. Nah, ini akan sama, format yang ada di sini akan sama dengan ini. Begitu pula dengan jenis hurufnya, misalkan ini saya berubah ke, nah misalkan ini gitu ya, format Painter. Nah, dia akan otomatis baik itu hurufnya, formatnya, termasuk besar kecilnya huruf dia akan sama. Ini fungsi pada format Painter gitu. Nah, kemudian ini ada jenis huruf, jenis-jenis huruf kalau misalkan mau diganti. Kalau yang biasa itu misalkan Times New Roman, selain daripada harus memilih salah satu, kalau sudah hafal bisa ketik aja. Nah, Times New Roman dia muncul. Nah, ini yang biasa digunakan untuk penulisan-penulisan makalah atau penulisan-penulisan yang ada di Microsoft Word. Sini adalah besar kecilnya huruf, maksimal dia ada 72, tetapi jika lebih dari 72 tinggal ketik di sini. Misalkan ada sampai 90 nih, dia akan jadi 90, bisa sampai 100 dan sebagainya. Kemudian ini untuk membold atau menebalkan huruf, kita coba. Nah, ini adalah tebal, dia berbeda dengan yang di bawahnya. Misalkan saya buat Times New Roman semua, Times New Roman 12. Yang ini ada tebal, yang ini biasa. Kemudian yang di ini adalah untuk cetak miring, nah, dia akan jadi miring gitu ya. Yang ini ada garis bawahnya. Nah, ini ada macam-macam menu. Nah, kemudian ini adalah kalau yang ini adalah biasanya digunakan untuk menu koreksi. Jadi kalau misalkan ternyata ada hal yang salah nih, misalkan ini ternyata harusnya Microsoft Office begitu ya, misalkan ini Office, kita blok, kita coret, dan kita ganti. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk mengoreksi makalah atau mengoreksi sesuatu yang ada di Word. Kemudian yang salah itu kita coret, kita melakukan pembenaran, biasanya di warna berbeda atau di blok gitu. Ini ada fungsi untuk subscribe, ini biasanya digunakan untuk matematika. Jadi matematika misalkan nih ada 2 pangkat 2, ini ada pangkatnya 2 di atas gitu. Jadi kalau misalkan bingung, kalau misalkan harus 2 kemudian 2-nya dikecilin, yaitu secara manual akan repot. Begitu pula dengan 2, ini adalah di bawahnya 2 gitu. Nanti biasanya digunakan untuk format-format penulisan pada rumus-rumus atau di matematika. Terus ini untuk huruf
besar ini kecil, dia akan tambah besar gitu ya. Ini akan tambah kecil turun dia, jadi dia sama dengan ukuran tapi dia secara manual. Ini jenis-jenisnya, kalau mau misalkan dirubah ini style saja, tapi ini jarang digunakan untuk penulisan makalah, tapi perlu diketahui. Jadi kalau misalkan mau membuat huruf-huruf yang lain dibentuk-bentuk begitu ya pakainya. Kemudian yang tadi misalkan ini yang benar, pembentukannya bisa diartikan di blok itu atau di huruf ya. Ini ada pemilihan warna hurufnya dibedakan, misalkan office-nya ini di blok kemudian diberi warna berbeda. Nah, ini menu-menu yang ada di ini. Kemudian ini adalah palette ini untuk digunakan apabila di sini akan kita ada di antaranya, misalkan di sini di antaranya, kemudian ini ada A, B, C, atau mau kita kasih balit. Nah, ini misalkan ada bentuk-bentuk yang ini bisa digunakan, yang kita gunakan misalkan ini atau bentuk-bentuk yang lain gitu ya. Bentuk yang lain ini bisa levelnya bisa kita pilih, atau kita new pakai simbol. Nah, ini bisa mau diganti apa nih, ada banyak, misalkan diganti jari, kita coba. Nah, ini jari-jari, ini fungsi dari ini hampir sama dengan numbering. Nah, kalau numbering ini dia berdasarkan penomoran, dia bisa susun ke bawah 1, 2, 3 atau ABCD. Mulainya tidak harus dari 1 atau dari A, ini bisa format numbernya bisa kita atur, format numbernya mulai dari berapa. Ini number stylenya mau A, B, ABC atau first, second, third gitu ya. Misalkan kita buat 1, 2, 3, 4, mulainya dari G gitu ya. Nah, set numbering value mulai dari 5, maka ini akan jadi numbering mulai dari 5. Ini fungsi daripada numbering. Ini hampir sama ini dengan numbering, tapi dia bersusun, dia berlevel dari misalkan dari 5 nanti ada 5.1, 5.2 begitu. Atau ya pokoknya berlevel dari 1, kemudian bawahnya ada levelnya lagi, ada levelnya gitu. Itu bisa diturunkan menggunakan ini gitu. Ini saya nonaktifkan. Nah, kemudian ini adalah paragraf, yang dia hanya ke kanan, kemudian ini dia di tengah-tengah, kemudian dia berawal dari sebelah kanan, yang tadi sebelah kiri, yang ini mau tidak mau dia akan justify dari kanan ke kiri. Jadi kalau misalkan dulu kita pakai mesin ketik kan, ini untuk biar sama kita spasi begitu ya. Kalau pakai Microsoft Word ini sudah otomatis, jadi kita ngetik saja dia otomatis akan ada di ini. Nah, ini ada bisa kita geser, misalkan paragrafnya ternyata seberapa, itu bisa kita geser. Kemudian ini show dan hidden, ini fungsinya kita untuk mengetahui apakah ini sudah di enter, apakah ini sudah di spasi. Misalkan ini kita beginikan, dia akan kelihatan kalau di spasi dia ada titik-titiknya, kemudian di enter berarti dia ada ininya, ada tandanya. Ini untuk mengetahui saja sih. Oh ya, ini untuk paragraf dia spasinya berapa. Kemudian kalau mau lihat secara keseluruhan, misalkan kita blok ini untuk paragrafnya line spasinya berapa. Nah, line spasi ini ada general alignmentnya, kemudian spasinya dia sebelum berapa, setelahnya berapa, line spacingnya berapa, dari single 1,5, 2, kemudian ada sampai multiple juga.
ini yang biasa sering digunakan di di menu home. Itu yang biasa kita gunakan adalah tombol-tombol yang tadi gitu ya, atau menu-menu yang tadi. Oke, untuk menu pengenalan menu home sementara itu dulu. Nanti akan kita lanjut ke part berikutnya untuk menu-menu yang lain dan troubleshooting atau masalah-masalah yang biasa dihadapi. Oke.